Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nela. Jadi ini adalah video perdana aku di YouTube channelku sendiri. Seperti yang bisa kalian lihat di judulnya, kali ini aku akan sharing ke kalian tentang pengalaman aku promil sendiri tanpa ke dokter. Sebelumnya aku mau meluruskan dulu ya teman-teman, maksud aku promil sendiri tanpa ke dokter itu bukan berarti karena aku nggak percaya dokter, karena aku udah merasa aku punya ilmu yang banyak, jadi aku udah nggak perlu bantuan dokter lagi, nggak sama sekali. Tapi aku memang punya target sendiri, jadi di dalam jangka waktu yang sudah aku tentukan, kalau misalnya aku belum positif hamil juga, baru aku akan berkonsultasi ke dokter, tentunya bareng juga dengan suami. Sebelum aku kasih tahu apa aja yang aku lakukan di dalam berikhtiar untuk segera punya momongan itu, aku mau cerita sedikit ya teman-teman, kenapa aku bisa seawal itu gitu promil, karena memang aku promil itu bener-bener bahkan 1 bulan sebelum menikah tuh aku udah promil gitu. Tapi promil di sini tentunya kecuali tidak termasuk ya HB atau hubungan badan, karena belum sah juga kan pada saat itu. Cuman aku memang mempersiapkan tubuh aku gitu, jadi aku makan asupan atau vitamin-vitamin yang aku rasa itu bisa membantu kesuburan gitu. Jadi sebelum menikah itu aku membicarakan banyak hal dengan calon suamiku yang sekarang jadi suami aku, dan kita itu membicarakan salah satunya tentang hubungan atau keturunan ya, dan ternyata kita punya pemikiran yang sama, jadi kita ingin secepatnya untuk punya anak. Ditambah lagi karena memang dari pihak aku dan suami itu kita sama-sama anak pertama, dan orang tua kita juga memang belum punya cucu pada saat itu, jadi itu makin menguatkan niat aku untuk segera promil. Jadi langkah pertama yang aku lakukan adalah aku mendownload aplikasi kalender menstruasi, karena kebetulan menstruasiku itu kan gak lancar gitu. Dan ketika aku nanti sudah sah menikah dengan suamiku kan, jadi aku di situ bisa melihat masa subur aku juga kan gitu. Jadi itu insya Allah akan sangat membantu di dalam program ikhtiar untuk punya anak. Kemudian tepat 1 bulan sebelum aku menikah itu aku sudah mengkonsumsi vitamin seperti asam folat. Aku pakainya yang Folavit ya teman-teman, belinya di apotek-apotek terdekat aja banyak. Aku mengkonsumsi asam folat, EveryAid, dan susu Prenagen Essensis. Jadi masing-masing itu aku minumnya 1 kali sehari. Jadi pagi-pagi itu aku minum susu Prenagen Essensis. Terus di siang harinya aku biasanya konsumsi EveryAid, dan malam sebelum tidur itu aku baru konsumsi Folavit. Aku sempet sih waktu itu konsumsi Folavitnya itu di pagi hari, cuma ternyata asam folat itu bikin mual ya teman-teman. Jadi disarankan daripada mengganggu aktivitas kita ketika di pagi hari atau siang hari, itu mending konsumsinya itu di malam hari aja sebelum tidur gitu. Nah selain itu aku juga akhirnya beli botol, namanya botol Dr. Water. Itu adalah botol kesehatan gitu, dan botolnya itu kayak gini. Ini karena udah lama ya teman-teman, jadi dia udah labelnya udah hilang gitu. Harusnya di sini ada label Dr. Water. Menurut aku harga Dr. Water ini lumayan mahal sih ya. Jadi memang aku waktu itu nggak beli cash, aku ikut arisan. Kalau misalnya kalian penasaran sama botol ini, kalian bisa searching di Google, banyak penjelasannya. Tapi di sini aku secara singkat aja. Jadi aku tertarik untuk beli botol Dr. Water itu karena di situ dibilangnya dia tuh bisa meningkatkan kesuburan. Tapi selain itu dia juga banyak banget manfaat-manfaat lainnya. Jadi dia tuh bisa menurunkan kolesterol, bagus juga untuk penderita hipertensi, memperbaiki kondisi kulit kita gitu. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Jadi ya walaupun memang harganya agak pricey ya, tapi insya Allah dia juga punya banyak manfaat. Jadi ya anggap aja investasi untuk kesehatan kita sendiri gitu. Jadi semenjak saat itu aku punya botol Dr. Water ini, aku selalu konsumsi air putih itu dari botolnya. Jadi aku selalu isi penuh botolnya. Jadi setiap aku mau minum ya udah aku minum dari situ gitu. Selain itu aku juga konsumsi toge hampir setiap hari teman-teman. Aku kebetulan tuh suka banget sama toge. Jadi aku nggak merasa keberatan ya kalau
mengkonsumsi itu terlalu sering karena memang aku juga suka banget, karena itu kan juga bagus untuk kesuburan juga ya. Jadi aku emang pada saat itu benar-benar sedikit-sedikit toge gitu. Jadi makannya tuh sayurnya tuh hampir setiap hari tuh adalah toge gitu. Terus pada saat itu aku juga seneng mengkonsumsi buah alpukat. Jadi buah alpukat itu aku kerok aja, jadi nggak aku jus, aku kerok aja, terus aku campur susu sama keju, dan itu tuh bisa aku makan itu sekitar 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Pokoknya waktu itu aku sering banget ya beli alpukat. Nah, kalau misalnya ditanya aku menjaga makan aku banget atau enggak, jawabannya adalah enggak ya teman-teman. Sebenarnya ini enggak boleh diikutin, karena harusnya kalau kita promil itu kita makanannya benar-benar yang sehat, benar-benar yang enggak jajan-jajan di luar gitu ya. Tapi aku pada saat itu memang masih bandel, jadi aku masih terus jajan-jajan di luar, makan gorengan gitu. Tapi aku juga tetap konsumsi apa-apa ya tadi yang aku bilang sebelumnya gitu. Cuman memang makan aku yang lain itu aku tidak terlalu menjaga. Singkat cerita, setelah 3 minggu aku menjalankan promil itu secara rutin, aku ngerasa ada yang beda dari badan aku. Aku ngerasa lebih cepet capek, lebih cepet ngap gitu ya. Dan aku ngerasa kayaknya badanku tambah gede deh gitu, tambah besar. Aku emang awalnya tuh emang udah gemuk, cuma nggak yang gemuk-gemuk banget, tapi ketika itu benar-benar berasa lah kalau berat badan aku itu bertambah gitu ya. Setelah aku nimbang, selama 3 minggu aku promil itu, aku naik sebanyak 5 kilogram, 5 kilo lebih sih, hampir 6 kilo gitu. Aku shock pada saat itu, sedangkan aku posisinya sebentar lagi mau menikah ya. Aku takut nanti kebaya yang mau aku pakai itu nggak muat, jadi akhirnya aku masih punya 1 minggu kan pada saat itu sebelum hari pernikahan. Aku memutuskan untuk aku stop dulu untuk minum Prenagen Essensis, dan aku stop dulu untuk konsumsi alpukat ya, karena aku ngerasa itu yang bikin badan aku jadi lebih gemuk gitu. Karena Prenagen Essensis itu bikin nafsu makan aku yang awalnya itu memang sudah luar biasa ya, jadi tambah lebih luar biasa lagi gitu. Jadi aku bawaannya tuh lapar mulu, kalau kenyang tuh perasaan tuh cuma sebentar, pengen ngunyah aja gitu bawaan. Awalnya aku nggak tahu ya teman-teman kalau Prenagen Essensis itu yang bikin nafsu makan aku tuh jadi bertambah. Tapi setelah aku sharing sama beberapa orang di sekitarku yang memang mereka punya pengalaman, mereka tuh bilang gitu kalau Prenagen Essensis itu memang bikin nafsu makan kita jadi lebih bertambah. Tapi walaupun aku pada saat itu stop dulu untuk konsumsi Prenagen Essensis dan alpukatnya, aku tetap minum Everem, minum Volafit gitu. Aku tetap konsumsi kayak misalnya toge gitu ya. Sampai akhirnya aku sudah menikah gitu. Seperti yang tadi aku bilang, kan aku mendownload aplikasi kalender menstruasi gitu ya teman-teman. Aku waktu itu download 2 aplikasi sekaligus untuk perbandingan aja. Yang pertama itu Flow, yang kedua itu Hawa gitu. Jadi aku mau lihat masa subur aku itu bener nggak gitu, maksudnya sama nggak antara 2 aplikasi ini. Jadi aku kan kalau misalnya aku ragu sama satu aplikasi ini, aku masih punya referensi dari aplikasi yang lain juga, atau misalnya aku mau ikutin kedua-duanya gitu kan. Jujur menurut aku aplikasi itu sangat membantu ya buat aku kemarin ketika aku sedang ikhtiar untuk promil. Nah setelah menikah aku langsung melanjutkan lagi gitu, menjalani promil aku secara lengkap. Jadi aku minum susu Prenagen Essensis lagi, aku juga konsumsi alpukat lagi. Menjalani promil yang tadi aku bilang selama berbulan-bulan itu bikin berat badan aku jadi bener-bener bertambah banyak banget ya teman-teman gitu. Sampai aku tuh sempet dibilang sama orang, kok gemukan banget sih, jangan gemuk-gemuk, nanti takutnya nggak bisa punya anak.
Jujur pada saat itu sih aku baper ya teman-teman, cuman aku mencoba untuk berpikir positif lagi gitu, dan ternyata setelah aku searching, setelah aku cari-cari tahu lagi gitu, memang berat badan yang berlebihan itu menjadi salah satu faktor kenapa kita jadi lebih sulit hamil. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku harus olahraga, aku harus lebih hidup sehat biar badan aku juga nggak terus-terusan naik gitu ya. Dan aku ikutan aerobik pada saat itu, walaupun awal-awalnya itu emang males-malesan ya, nggak teratur, cuman aku memaksakan banget lah diri aku, ayo, ini kan emang udah niat aku dari awal gitu, jadi aku harus konsisten. Dan di saat-saat waktu itu aku lagi seneng-senengnya aerobik, lagi seneng-senengnya olahraga, ternyata aku dipercayakan, alhamdulillahirobbilalamin, untuk dapet 2 garis. Alhamdulillah aku positif hamil pada saat itu. Jadi aku menikah itu di bulan November kan, aku waktu itu positif hamilnya di bulan Maret. Jadi total aku promil itu 4 bulan ya teman-teman. 1 bulan itu sebelum menikah, 3 bulan setelah aku menikah. Tapi di samping semua yang tadi aku sebutin, menurut aku tidak kalah pentingnya lagi ya teman-teman, kita harus menata pikiran kita, menata hati kita, supaya kita selalu ikhlas, supaya kita selalu berpikiran positif. Orang itu ada aja gitu, pasti yang komen negatif tentang kita, yang mungkin menjatuhkan kepercayaan diri kita, menjatuhkan semangat kita. Tapi kita tidak boleh kalah hanya dengan itu. Kita nggak boleh stres hanya karena omong-omongan orang, malah kita harus lebih bersemangat lagi. Terus berdoa juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar hati kita tetap ikhlas, kita tetap bersemangat dalam menjalani usaha-usaha kita. Aku doain buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang berjuang, semoga Allah mudahkan, semoga Allah kuatkan, semoga diberikan hasil terbaik, semoga apa yang diharapkan juga cepatnya terkabul. Aku juga berharap ya, khususnya kita sebagai wanita gitu, untuk kita lebih aware lagi terhadap orang-orang di sekeliling kita yang mungkin mereka tuh sebenarnya butuh dukungan kita loh gitu, butuh doa kita gitu. Jadi jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita malah jadi menyakiti mereka, malah jadi bikin mereka itu tambah down, tidak bersemangat. Stok juga nanya, udah hamil belum? Udah positif belum? Kok belum hamil-hamil juga? Karena kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman, perjuangan orang lain itu seperti apa gitu. Lagian kan yang namanya kehamilan, punya momongan, itu kan rahasia Allah gitu. Kita nggak pernah bisa menerka-nerka, kita nggak pernah bisa memaksa gitu. Kalau misalnya Allah memang menakdirkan kita untuk belum, ya memang belum gitu. Jadi kita jalani aja dengan ikhlas, kita cari kegiatan-kegiatan lain yang mungkin lebih positif. Insya Allah Allah itu lebih tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Pokoknya intinya terus semangat ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di sini. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian, dan mohon maaf kalau misalnya kata-kataku mungkin kurang nyaman untuk dimengerti atau gimana ya, karena aku juga baru belajar banget bikin video. Intinya semoga video ini bermanfaat, dan mungkin kalian ada beberapa hal tadi yang udah aku sebutin, dan mungkin kalian ngerasanya kalau itu adalah sesuatu yang bisa kalian ikutin karena itu adalah sesuatu yang bisa menunjang promil kalian gitu ya, silahkan diikutin. Kalau misalnya memang tadi ada langkah-langkah atau hal-hal yang aku lakukan di dalam promilku yang menurut kalian itu kayaknya nggak nyambung, nggak masuk akal, atau kurang bagus dilakukan, ya jangan diikutin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya.